Nama saya Guan Yuking, mantan pilot China Asia New Airlines. Pilot 3430, bergabung dengan South African Airlines. Masa kontrak 2 tahun akan segera berakhir. Dulu dikatakan, tidak ada orang tua yang tidak peduli pada anaknya. Tapi sekarang, tidak ada anak yang tidak peduli pada orang tuanya. Ayah sangat memaksa saya untuk kembali bekerja di negara asal. Setiap hari memikirkan cara untuk mendesak saya. Tentu saja, saya juga sangat merindukan kampung halaman. Merindukan teman-teman di skuadron ke-7 yang pernah terbang bersama. Yang lebih penting, saya ingin membawa pengalaman terbang yang saya kumpulkan di luar negeri. Kembali ke tanah air, membantu tim melatih. Lebih banyak pilot yang hebat. Tanah air tercinta, Beijing tercinta, saya akan kembali. Kapten. Jessica. Kapten Guan, apakah Anda naik penerbangan ini untuk kembali ke negara asal? Ya, tidak menyangka begitu kebetulan bertemu dengan kru yang paling sering bekerja sama. Semua sangat tidak rela melepas Anda. Saya juga tidak rela melepas kalian. Selamat datang ke Cina untuk bermain. Saya akan mentraktir kalian bebek panggang Beijing. Saya sangat terhormat. Silakan ke sini. Selamat datang di South African Airlines. Bersiap untuk lepas landas, hubungi menara untuk mengkonfirmasi arah. Konfirmasi. Kapten Guan ada di penerbangan ini. Benarkah? Benar. Sekarang bisa menutup pintu kabin? Bisa. Lanjutkan pemeriksaan sebelum terbang. Northwest 291, masuk landasan PCU tunggu 01. Mazuk landassant PACU Tungu NW 291. Northwest 291. Angin permukaan 05003 meter per detik. Landasan PACU 01 bisa lepas landas. Bisa lepas landas NW 291. Katakan saja pada keluarga pasien. Baiklah. Anda benar-benar libur ya? King Feng seharusnya hari ini libur seharian, tapi pagi ini masih melakukan operasi. Sudah seharusnya beristirahat dengan baik. Baju ini kapan Anda beli? Bagus ya. Kenapa Anda berdandan begitu ganteng? Mau kemana? Ke Taman Rakyat. Base camp perjodohan kamu pergi kencan ya? Kalau tidak pergi nanti kantin habis makanannya. Su King Feng akhirnya sadar. Sip. Halo, saya Su King Feng. Dokter Su pasien kecil nomor 03 dengan tetralogi oval. Serangan hipoksia perlu operasi. Departemen medis meminta kamu segera datang untuk konsultasi. Oke, saya segera datang. Zhangran, cepat ikut saya. Cepat pelajari rencana operasinya. Operasi tangan kenapa? Saya ke toilet dulu. Kamu mencium bau yang menyengat. Semua normal-normal 02.
Dari luar apa yang terjadi saya juga tidak tahu. Saya yang akan mengemudi. Captain. Kapten, kamu baik-baik saja. Jessica, pesawat masuk ke awan vulkanik. Ini berdampak fatal pada mesin, segera hubungi kokpit. Oak. Kapten Mike, cepat buka pintu. Saya pilot Guan Yuking. Buka pintunya, Kapten. Hati-hati. Semua tetap tenang, jangan panik, kencangkan sabuk pengaman. Lindungi diri kalian. Kapten, cepat bangun. Terbang menjauhi area ini, segera pakai masker oksigen. Lakukan putaran 180 derajat, diterima. Kedua mesin mati. Saya yang mengendalikan pesawat, kamu yang menjalankan mesin. Prosedur restart saya yang mengendalikan. Mayday. Ini NW291, ketinggian 34.000 kaki. Menghadapi awan vulkanik, kedua mesin mati sekarang melakukan putaran 180 derajat. Melakukan penurunan cepat. NW 2913. Pesawat lain sudah menjauhi jalurmu. Turun darurat hingga 25.000 kaki. Laporkan niat lebih lanjut kapan saja. Jalankan daftar periksa awan vulkanik. Oke. Daftar periksa kedua mesin mati. Mesin kanan berhasil dinyalakan.
Dispatch perusahaan saya pilot Guan Yuking, nomor lisensi 00011998. Saya sekarang berada di pesawat NW291. Pesawat sedang dalam perjalanan dan menghadapi abu vulkanik. Setelah penanganan dan pemeriksaan, mesin kiri gagal dan tidak dapat dihidupkan kembali. Kapten Mike terluka di kepala dan pingsan. Tidak bisa melanjutkan penerbangan, saya meminta untuk mengambil alih tugas kapten dan memilih bandara terdekat yang sesuai untuk mendarat darurat. Tetap kuat, Kapten Guan. Perusahaan setuju Anda mengambil alih. NW291 Setuju Intuk Mandara Darura. Kontrol NW291 meminta untuk mendarat dengan satu mesin di Bandara Kimberley. Butuh ambulans dan pemadam kebakaran darurat. NW291 Mon Tunggu. Captain Guan. Kontrol NW291 mohon jawab. NW291 setuju mendarat darurat di Bandara Kimberley. Turincan Ketingjian ke 10 000 kaki. Ubenji Menara 118.1. Tim penyelamat darurat sudah siap. Semoga berhasil. NW291 menerima. Turun ke 10.000 kaki. Hubungi Menara 1181. Selamat tinggal. Bersiap untuk mendarat. Perhatikan tabrakan. Kencangkan sabuk pengaman. Jangan panik. Membungkuk dan menekan dengan kuat. Kapten kami percaya bisa mendarat dengan aman. Selamat, bagus. Bagus, bagus. Berhasil. Akhirnya selesai. Terima kasih. Pasien yang dioperasi hari ini masih muda. Stenosis paru yang parah, ventrikel kiri sangat tebal. Septum besar hilang, aorta melintang. Lebih dari 50%, ini pasien tetralogi ovalot berat. Jika tidak ada keberatan dengan rencana operasi, Dr. Yang Ming dan Dr. Lin Jie bekerja sama dengan saya. Baik, ini pertama kalinya saya melakukan operasi seperti ini. Ada masalah? Tidak. Bekerja sama dengan Anda tentu tidak masalah. Halo Fazhi, di mana Gurushu? Fazhi masuk langsung. Baik. Suami saya.
Saka bertindak. Lepaskan kacamata hitam. Berapa kali dia minum alkohol? Dia pasti main mahjong kalah juga. Serai. Saya rapat kecil dengan rekan kerja. Dilihat istri saya. Suami saya bulan lalu kecelakaan. Kakinya bengkak. Di rumah harus mengurus anak, juga merawat dia. Hidup ini tidak bisa saya jalani lagi. Bulan lalu kejadian. Bulan ini sudah ingin berpisah. Perahu berbalik arah dengan cepat. Guru Shu. Kamu hanya bisa menyarankan orang untuk bercerai. Kamu yang jadi mediator. Harusnya menyarankan rukun bukan berpisah. Kamu selingkuh dilihat istri. Dia pasti mau cerai dengan saya. Tapi saya tidak mau cerai. Lalu anaknya bagaimana? Juga tidak tega dengan cucu. Tapi saya masih sangat mencintainya. Kamu sekarang seperti katak di dalam sumur. Kamu hanya melihat katak di sampingmu. Jika suatu hari kamu naik ke atas, melihat katak yang lebih baik. Tidak akan lagi memikirkan katak pemabak ini. Dan penjudi brengsek ini, pria brengsek yang tidak setia pada pernikahan, akhirnya akan sendirian. Jika sekarang, yang terbaring di tempat tidur adalah kamu, masih mau cerai dengan suami. Selanjutnya, manajer Wang, kamu bilang, sekarang ini anak muda, sikap terhadap pernikahan. Kenapa begitu tidak hati-hati? Tidak bisa. Saya harus untuk King Feng, menyaring dengan ketat. Harus cari istri yang baik, cari istri yang baik, cari istri yang baik. Kamu lihat sekarang jam berapa? Sudah lewat jam 1. Cepat pergi makan. Kamu pergi dulu. Saya telepon dulu. Kalau kerja lupa segalanya. Shu Shoulan. Kenapa belum angkat telepon? WeChat juga tidak dibalas. Masuk ruang operasi lagi. Sekarang jam berapa? Jam 2. Data perjodohan masih di tanganmu. Anak brengsek. Untung ada ibu seperti kamu. Hari ini saya akan menjodohkan. Menantu yang baik. Hari ini adalah acara perjodohan kelima. Silakan orang tua kami. Untuk memperkenalkan diri, kita mulai dari orang tua mahasiswa doktoral. Mulai bagaimana kamu bisa menyela, silakan. Bagaimana saya bisa menyela? Anak saya adalah mahasiswa doktoral. Terima kasih saya Shu Shoulan. Hari ini saya dengan bangga merekomendasikan. King Wen menyelenggarakan perjodohan juara King menyelenggarakan adalah anak saya. Baiklah. Anak saya adalah dokter medis. Sekarang bekerja di rumah sakit kelas 3. Adalah ahli bedah jantung. Jean Gambert de sac de Sacan, Jean Gambert de sac de Sacan, Jean Gambert de sac de Sacan, Jean Gambert aigu. Satu persatu. Apa yang indah semua orang dapat bagian belum pernah melihat dunia. Semua dapat bagian jangan berebut hari ini, saya akan membuka mata kalian. Berdiri dengan baik, berdiri dengan baik. Aigreco. Semua pelan-pelan perhatikan keselamatan acara perjodohan besar. Pratiquant Keselamatan. Ini anakmu ya, semua tenang sebentar. Izinkan saya melakukan perkenalan diri. Saya Guan Yongnian, Esifa saya Guan Yongnian. Adalah insinyur pensiunan stasiun meteorologi bandara. Sekarang memiliki sepasang anak. Belum menikah. Hari ini membawa data. Dan memperkenalkan diri dengan semua orang tunggu saya dulu. Anak saya berusia 26 tahun. Penampilannya. Tidak perlu saya perkenalkan lagi. Saya punya anak perempuan. Sudah dicari. Ini data saya bawa pulang buat apa? Kakak kamu tidak dengar dia bilang. Anaknya 26, anakmu tadi diperkenalkan. Sudah 30 lebih muda adalah modal, ayo lihat-lihat. Baiklah kakak, maaf ya, muda adalah modal. Terima kasih. Adik kamu tidak tanyakan dia.
Anaknya sekarang kerja apa ya? Yafa, anakmu kerja apa? Mencari jodoh. Anak saya baru pulang dari Thailand sudah lebih dari setengah tahun. Itu pelatih selam lelah, biarkan dia istirahat di rumah. Kita istirahat dulu, setelah cukup baru cari kerja lagi. Anak manja. Saya bilang kamu serius datang untuk perjodohan. Why? Kamu anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Saya tahu kamu mengincar anak perempuan saya ya. Saya bilang tidak mungkin. Kamu mau banyak. Aku kasih tahu ya, dengarkan baik-baik syarat pribadi. Tentu saja penting, tapi pernikahan. Keluarga itu sangat penting. Beberapa orang bikin anaknya jadi pemalas yang bergantung pada orang tua. Lalu anak-anaknya yang lain, bisakah dibesarkan dengan baik? Shu Xulan Ya. Why? Akuguan Yongnyang Juga Nga Kami. Ingat saja. Ayah kamu sama nenek-nenek di taman. Berantem. Itu si raja kecil di taman, kamu perlu sama mereka. Kan pesawat nanti anak beliin lagi satu. Enggak perlu, biar kakakmu yang beli juga boleh. Mama bantu dong. Kambali. Capkya. Kamu bilang kalau pulang ke rumah saja. Pertama kali terbang keluar kota beli banyak barang. Ayah lengan pegal enggak. Kamu lihat, kamu beli banyak barang, isi kulkas ini, isi kulkas ini. Belum habis oke penuh. Ini kamu nggak usah, mama ambil saja. Aku ambil nggak apa-apa. Lihat capek ya, mama masak sup ayam untukmu. Ayah, mama lihat apa yang aku beli untuk kalian. Lihat, fungsi utamanya meningkatkan kepadatan tulang. Untuk usia yang cocok orang tua ya kan. Anak baik meningkatkan kepadatan tulang ya. Kamu nggak tahu, aku kasih tahu kamu tadi, suasana di sana aku datang. Lautan manusia, gunung manusia, semua kakek-kakek, nenek-nenek di sana berebut. Aku susah payah baru bisa beli satu paket ini, aku baru selesai bayar. Balik lagi sudah habis anak. Kamu makan ini sama ayah biar sehat, meningkatkan kepadatan tulang. Ayah, barang bagus semua untuk ayah. Anak baik, terima kasih. Ayah, kamu harus makan sesuai aturan, pakai ya. Siapa itu? Yu King Ya. Ambil Juyang Kamubeli Intu Kaya Ambil Kansatu. Aya Lia Setiap Kali Dua Tablet. Ayo ayah, oke, ayo sayang, buka mulut. Oke. Gimana, enak kan? Enak rasa ayah. Bisa aja kamu ambil tutupnya. Ayah, aku mau bilang sesuatu. Merek ini ada varian lain di online. Lihat, sudah aku tambahkan ke keranjang. Mau tambah lagi? Kayak minyak ikan laut gitu. Nggak usah deh. Oke, aku pesannya. Pesant apa? Cek dulu. Masih ada uang nggak? Tenang aja. Sedang verifikasi identitas. Masa nggak bisa pakai Alipay? Aku bayar ya. Tenang. Ayah, bener kata kamu. Kenapa? Kenapa nggak bisa pesan? Tunggu Yanak. Aku transfer 3040. Nggak usah ayah. Nggak usah. Lihat. Ayah. Lihat. Ayah paling sayang aku. Aku anak baik ayah. Anak baik selalu manjain aku. Anak baik. Aku anak baik ayah. Pak, sudah sampai. Terima kasih. Nak, pulang wai, sepak kuci tangan makan. Kok kelihatan capek banget? Hari ini operasi berapa? Sudah, nggak usah bahas itu. Kamu diam aja. Mama hari ini masak. Sup bebek tua.
untuk meredakan panas dan melembabkan paru-paru. Ayo. Kenapa ganti mangkok lagi? Makin besar. Iya, minum sup harus ada takarannya. Aku kasih tahu enak. Kamu ngapain? Belum cukup takaran. Beneran. Anak baik. Iya, aku kasih tahu ya. Dokter itu, misalnya, nasihatin pasien bilang minum 2 pil. Kamu minum 1. Boleh nggak? Nggak boleh. Sup ada takarannya. Hari ini takaran sudah selesai. Bagus. Mangkoknya terlalu besar. Aku nggak bisa makan. Nggak boleh. Tambah lagi. Mama ambilkan. Ma. Tangan ini kenapa? Nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Kamu belum lihat acara kencan di taman itu. Benar-benar meriah. Banyak sekali orang tua perempuan. Dengarkan baik-baik. Banyak sekali orang tua perempuan. Langsung saja memberikan data mereka padaku. Takatanak mereka tidak terpilih. Ada riwayat penyakit keturunan tidak. 3 generasi keluarga langsung. Ada noda tidak. Pernah masuk daftar hitam kredit tidak. Pernah operasi plastik tidak. Sudah Aku bilangnya, diobati belum? kalau tidak bisa menunjukkan foto waktu sekolah. Lupakan saja. Lihat, Mama sudah buat 42 aturan. Kenapa Setelah nggak seleksi, hati-hati? pilih 20 lebih gadis ini. Lihat, Nggak usah khawatir. ada yang Duduk kamu dulu. suka Sudah tidak. tua. Aku Panci tidak ada tangan lihat waktu. agak berat. Ini tidak perlu Nggak buru-buru. sengaja kena panas. Bagaimana Bagaimana bisa tidak buru-buru? Nggak Ini bisa. tidak bisa dengar Aku kamu. istirahat dulu. Harus dengar Kenyang. Mama. Kamu bilang sekarang Mama sudah tua. Ada kamu di samping. Foto Kamu itu nanti kenapa? tua tidak punya anak. Siapa yang peduli kamu? Benar tidak? Sampai saat itu kamu bilang aku sudah tua. Aku buru-buru menikah dan punya anak. Sudah terlambat. Tidak sempat. Kamu bisa punya anak tidak? Benar tidak? Apalagi sekarang. Bisa bantu kamu jaga anak. Nanti ya, ada niat juga tidak bisa membantu. Aku janji kasih mereka rencana operasi. Mama, aku harus buru-buru pergi. Kirim ke mereka. Setelah makan kamu juga istirahat ya. Oke. Nak, aku bilang ya, foto-foto itu. Kamu ada waktu lihatlah. Siapa tahu ada gadis yang kamu suka. Mama, ini bisa aku tentukan sendiri tidak? Jangan selalu anggap aku seperti bayi. Jadi bayi itu bagus loh. Oke, bayi mau pergi kerja. Lucu. Ayo angkat gelas. Terima kasih untuk anak kami yang membelikan ayah suplemen kesehatan. Itu memang seharusnya. Baik-baik, terima kasih. Asal ayah sehat semuanya baik. Coba masakan aku. Terima kasih nak, anakku. Mama papa kakak. Sebenarnya hari ini aku mau umumkan kabar baik. Aku mau menikah. F, doakan aku. Kamu jual apa? Papa F, aku mau menikah. Sama siapa sih? Belum pernah dengar kamu cerita. Bukan Pak, aku cuma punya satu. F. Namanya Li Bei. Teman sekelas SM aku. Lihat deh, dasar hubungan kami. Kuat banget kan? Sekarang kami kembali bersama. Ini pasti takdir. Bei imut banget. Pintard dan Berbakti. Pasti kalian suka. Udah tahu aja kamu pasti banyak pacaran. Ngomongin nikah. Ini baru pertama kali. Pokoknya kali ini aku udah mantep. Dia aja seumur hidup. Makanya aku kasih tahu kalian. Tapi soal lamaran ini, kalian harus bantu aku. Gimana caranya? Dukung aku 10 juta. Aku mau beli yang bermerek. 1 karat cincin berlian. Cincin berlian segitu mahal ya? Segitu banyak uangnya. Yang beberapa juta juga ada. Tapi mereknya nggak terkenal. Itu juga nggak bisa aku kasih. Lihat deh teman-teman Bei. Bulan lalu baru tunangan. Mereka 2 karat lebih. Aku udah nggak enak sama Bei. Bukan, kami belum pernah ketemu. Gimana kalau kamu bawa dia ke rumah? Biar kami ketemu dulu. Bawa pulang biar mama papa ketemu. Mama papa,
Belum lamaran gimana bawa pulang? Lagian tangan kosong. Gimana ketemunya? Pak tenang aja. Aku pasti mewarisi gen bagus dari Pak. Pilih istri pasti yang terbaik. Kan, Ma? Iya sih. Yuking. Lia ini. Aku lihat. Nakal ini mau nikah ya? Selamat ya. Terima kasih, Kak. Istri pilihan sendiri. Cincin beli sendiri. Bukan Guan Yuking. Kamu ini ngapain sih? Sistem pembayaran elektronik. 24 jam adu argumen. Bukan aku suka adu argumen. Kamu bilang aja, selama ini hal yang kamu mantepin. Mana ada yang bener? Tahun lalu, Ngel mau buka bar, hasilnya. Mama papa jual rumah tua, buat modal. Rugi habis-habisan, malah utang 40 juta. Terakhir kan mama papa ngasih gaji pensiun untuk bantu kamu bayar utang. Kamu ini kok selalu ingin keluar. Bagaimana cara menghitung uang ini? Gary. Berbicara tentang uang, maka saya akan menyelesaikan akun Anda. Anda harus mengikuti sekolah penerbangan. Orang tua memobilisasi semua kerabat dan teman. Aku akan memberimu 700.000. Seluruh keluarga akan keluar untukmu. Saya menghabiskan total 50.000 untuk sekolah kejuruan yang rusak. Aku tidak punya uang untuk pendidikan. Saya memiliki bisnis yang sulit sekarang. Anda tidak bisa melihat saya, kan? Anda memulai bisnis, Anda membuka bar. Minum lebih dari menghasilkan lebih banyak. Berapa banyak hutang yang Anda tidak menghitung? Selain itu, level Anda sangat menyenangkan memiliki sekolah kejuruan. Jangan terus meminta uang di rumah. Ayah, dengarkan sejak kecil. Dia hanya memandang rendah saya. Katakan itu untuk membantu Itu saya membayar adalah utang. investasi Anda. Aku mendapat dividen pasti untukmu. Di mana dividen pergi? Tidak, jangan berkelahi. Pernikahan adalah hal besar dalam hidup untuk saudaramu. $100.000 tidak banyak bagimu. Kau harus membantumu. Tidak apa artinya. Maka dia tidak menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri, Filumi. Maka dia tidak menghasilkan banyak uang bagi saya sendiri. Tidak. Angin kencang, ayah. Jangan bergerak, hanya di sini adalah hal besar. Jangan terus percaya padanya. Guan Yuking. Apakah kamu benar-benar? Aku jadi kamu. Kau berbicara dengan ayahmu. Marken dan Marken. Ok. Ayah berhenti bicara. Aku terlalu sulit. Adik Filumi. Kakak perempuan dan kita bukan ibu. FL. Liaku. Apakah saya berbicara dengannya? Saya pikir kita lebih dekat. Aku pikir kau senang aku menikah. Mungkin kau tidak bisa memandang kakakmu. Tapi dalam hatiku. Kau akan selalu menjadi adikku. Ini tidak akan pernah berubah. Bo, kemana kau pergi? Ayah. Aku pergi ke bar untuk lembur. Aku kerja semalaman. Kamu. Liu Shuqi, ikut aku ke kamar. Jantungku tidak enak. Santai saja makan. Kamu tidak enak badan di mana? Bukan kamu bilang, 100.000 yuan buat dia. Apakah itu masalah besar? Sekarang dia sudah bisa minum sup daging. Biarkan adiknya makan tulang. Apakah itu tidak bisa? Kamu tidak enak badan di mana? Dia tidak akan mengalah pada adiknya. Obat di meja samping tempat tidur ini. Coba lihat ada tidak. Anda pasti Dr. Su. Akhirnya kita bertemu. Malaikat putih itu kan anak saya. Dari kecil sangat mengagumi dokter. Benarkah? Anak Anda punya selera. Ada dokter di rumah. Seluruh keluarga tenang. Xiao Xin. Sekarang kita bertemu. Tapi ada syarat, bawa ibumu. Di mana kita bertemu? Rumah Anda dekat rumah sakit mana? Rumah sakit keempat paling dekat. Setengah jam lagi, ketemu di depan rumah sakit keempat. Anak, apa maksudmu?
Ada apa? Kenapa ketemu di rumah sakit? Berkencan dengan dokter ya harus ke rumah sakit. Bukan, kamu main apa ini? Saya bilang jangan datang, Anda tetap datang. Sudah saya bilang, akan memakan waktu lama. Anda tidak percaya. Dr. Jong, Hasilnya keluar. ibu saya bagaimana Shi sebenarnya? Xiong, benar kata Anda. Ibu Xiaoshin kena penyakit jantung koroner. Tidak mungkin, ibu saya biasanya cuma tekanan darah agak tinggi. Tidak pernah ada penyakit jantung. Kenapa bisa kena penyakit jantung koroner? Xiao Xin, jangan panik dulu. Ini hasil pemeriksaan rumah sakit. Anak, bagaimana kamu bisa langsung tahu? Bibi, maza anda tidak tahu. King Feng selalu juara pertama di fakultas kita. Sekarang, dia juga dokter bedah di rumah sakit Yanxi. Matanya tajam sekali. Shi Xiong, bagaimana kalau kamu ceritakan pada kami, agar aku juga bisa belajar? Bu, serangan jantung koroner. Biasanya, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Dalam beberapa kasus, ada beberapa gejala yang tidak khas. Hari ini saat video call dengan Xiao Xin, aku melihat ibunya selalu memegang rahang kiri. Aku langsung menduga, ibunya mungkin sakit gigi di sisi kiri ditambah nyeri tarikan di bahu dan lengan kiri. Gejala seperti ini sangat mungkin merupakan pertanda serangan jantung koroner. Dan begitu serangan jantung koroner terjadi, sangat mungkin menyebabkan infark miokard, bahkan kematian mendadak. Tidak boleh ada penundaan, jadi aku langsung mengatur pertemuan dengan Xiao Xin di rumah sakit terdekat. Sangat menakutkan. Dr. Su, kamu hebat sekali. Untung ada kamu. Kalau tidak, ibuku bisa dalam bahaya. Terima kasih. Ini tugas dokter. Bibi Su, aku juga harus berterima kasih padamu. Tidak perlu, Xiaoshin. Cepatlah jaga ibumu. Xiao Xin, ikut aku sebentar. Aku akan memberitahumu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oh ya, Xiaoshin. Kamu mau kemana? Kita harus kembali istirahat. Anak nakal. Aku bilang juga. Awalnya dengan orang itu tidak mau-mau. Tiba-tiba bilang mau kencan buta. Bahkan janjian di rumah sakit. Dan bicara lama sekali. Aku sampai ketakutan. Bu, kamu mikir apa? Kamu belum tahu seperti apa anakmu. Orang lain kencan buta lihat wajah. Kamu malah periksa penyakit. Apa kamu mau? Sekarang langsung periksa orang. Bu, aku berharap di dunia ini tidak ada pasien. Mobil pasien bertabrakan dengan truk pengangkut baja. Pipa besi menembus paru-paru. Sangat dekat dengan jantung. Segera hubungi dokter jaga bedah jantung, anestesi, dan ICU. Buka jalur hijau. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan korban. Anakku. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Anakku. Kami baru saja memeriksa, memutuskan untuk mencabut pipa besi, bersiap masuk ruang operasi. Baik. Dokter, Anda harus menyelamatkan anakku. Tenant, bersiap opérasi. Dokter ini. Sekarang langsung mengambil pipa besi, sangat berbahaya. Siapa kamu? Nah, ini rumah sakit keempat. Saya dokter bedah jantung dari rumah sakit Yanxi. Belum ada diagnosis langsung mengambil besi. Sangat berbahaya bagi anak. Kamu bukan dokter di sini, tidak berhak ikut campur. La Gipula paruparunia sudatertusuk calotidac segeraman gambilbesi. Tidak akan sempat. Nak. Dokter, tolong dengar penjelasan saya sebentar. Su King Feng, Anda Dokter Su. Dokter San, dia dari rumah sakit lain, bagaimana bisa ikut campur di sini? Ini Wakil Direktur Bedah Jantung Rumah Sakit Yanxi, Su King Feng yang termuda. Otoritas bedah jantung. Anda dokter bedah jantung di sini ya? Ya. Tolong dengarkan jantung anak ini, apakah ada bising sistolik? Maman ada bising. Ibu anaknya silakan masuk sini ayo. Apakah anak Anda baru-baru ini demam? Ya sudah demam lebih dari sebulan. Pakai antibiotik juga tidak efektif. Sedang mau bawa dia kontrol ulang tiba-tiba. Di jalan terjadi kecelakaan. Lihat ada nanah di jari anak ini. Di lengan ada bercak merah multipel ditambah demam sebulan. Dan bising sistolik jantung saya menyimpulkan endokarditis infektif. Jadi saya sarankan pasien dulu melakukan USG jantung. Kalau sekarang langsung mencabut pipa baja selama operasi mudah menyebabkan vegetasi katup mitral lepas emboli bakteri akan mengalir lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh. Menyebabkan penyumbatan dan abses organ. Bahkan nekrosis anggota tubuh parahnya bisa menyebabkan emboli paru emboli otak kalau bisa didiagnosis. Pencabutan besi dan operasi penggantian katup harus dilakukan bersamaan. Suster Liu, sesuai saran dokter, Su segera lakukan USG. Baik. Terima kasih. Mana ada dengar kakak disuruh beli cincin berlian untuk adik. Langsung minta 10 juta. Pinjam katanya. Selamat pagi, Ayo makan. Ibu. Acar apa ini?
Roti bau goreng-gorengan tidak ada apa-apa. Tidak ada. Saya yang beli ya. Kamu bilang sama dia. Apa yang harus dikatakan? Katakan padanya. Ayahmu bilang, tidak ada uang untuk membeli cincin berlian untuk Jenei. Mulai hari ini, kapan penurunan konsumsi mengambil uang? Kapan akan kembali normal? Ayah ingin menurunkan konsumsi. Aku menghormati pilihannya. Minum bubur setiap hari. Aku akan membawamu makan bebek panggang. Ini dia. Aku bilang kau bias. Halo. Saya adalah komunitas kami. Saya suka agen perumahan saya. Anda dapat memanggil saya Xiao Zhang. Halo, agen Zhang, Paman Guan. Kemarilah untuk waktu yang lama. Aku akan menunjukkan rumah ini. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Mari kita lihat ruang tamu dulu. Jika ruang tamu tidak dijual, saya akan menjual rumah ini. Tidak hanya menjual satu. Bukankah ini rumah yang dijual? Aku begitu lucu. Apa yang kamu lempar malam ini? Bisakah kamu Sang mengelolanya? kecil itu minta maaf. Mungkin kita tidak terlalu banyak bernegosiasi. Aku akan meneleponmu lagi. Oke, kalau begitu kau mendiskusikannya, aku akan kembali dulu. Maaf. Aku bilang apa yang kau lakukan. Kau. Ayah, apa maksudmu? Kau tak mau membayar saudaramu. Rumah tidak akan membiarkan kita menjual. Maka saya akan mengundang perantara. Beri aku harga untuk tinggal di rumah ini. Lihat berapa nilai yang kami jual. Anda memberi kami uang tunai. Di mana kalian pindah?